Selamat pagi, salam damai dalam kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur di hari ini boleh berjumpa melalui renungan harian Toraya Selasa 5 September 2023. Tentunya dengan sebuah harapan bahwa kita semakin maju di dalam Tuhan. Kita semakin dituntun dan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi keinginan dan kehendak Allah bagi kita. Firman Tuhan telah tersedia, kita sambut firman-Nya, kita berdoa. Bapa di sorga, syukur hari ini Tuhan mengasihi kami dengan berkat yang melimpah, dan juga iman pengharapan kami senantiasa digerakkan untuk mencari wajah Tuhan melalui firman Tuhan. Firman-Mu tersedia, layakkan kami menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Keluaran 11 ayat 1-10. Tulah ke-10 diberitahukan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah katakan kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau, sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Amin. Bukan karena raja berbaik hati. Sobat Rehat, masih ingat Raja Firaun, Raja Mesir? Raja yang memerintah dengan keras, bahkan dikatakan berkeras hati untuk mendengarkan suara Tuhan dan tidak ingin melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. 9 tulah ternyata belum cukup untuk membuat Firaun dan orang Mesir takluk dan membiarkan orang Israel pergi, sebagaimana titah Tuhan. Ketika tulah ke-10 yang amat mengerikan itu disampaikan, Firaun juga belum menyerah. Rupanya Tuhan membiarkan Firaun terus menolak sampai mengalami kondisi berkeras hati dan berkeras kepala. Kondisi yang sukar untuk berubah pikiran, sukar untuk bertaubat.
Penolakan Firaun dibiarkan Tuhan sebab ia mau menyatakan bahwa pembebasan dari perbudakan adalah karya Allah semesta. Bukan kemurahan hati orang Mesir, bukan karena kebijakan pemerintah, dan bukan karena Firaun mengizinkan. Sedemikian rupa Allah bertindak sampai Firaun merasa kalah bahwa Allah sembahan mereka tidak dapat menahan kuasa Allah, lalu mengusir orang Israel untuk pergi. Sejak awal Allah telah menyatakan bahwa karya pembebasan itu semata-mata karena anugerahnya. Tidak masuk akal bahwa kelompok yang tumbuh subur berkembang biak sebagai budak di Mesir itu akan mengalami perubahan yang tak terkirakan. Bagaimana mungkin seorang Musa yang aman dan nyaman hidupnya di istana bisa dan berani menentang sang raja yang telah membesarkan dan membuatnya berhasil menjadi orang penting dalam kerajaan? Allah sendiri menghendakinya dan tak ada yang bisa menghalanginya. Bila kita mengalami keadaan menjadi lebih baik, hidup semakin dinikmati dalam kemerdekaan dan kemajuan pada berbagai bidang. Ingat bahwa itu semua karena Allah sedang bekerja di dalam menyatakan kuasa kasih dan kehendak-Nya. Itu semua bukan karena kebaikan hati penguasa atau karena kemurahan hati sesama. Karena itu Sobat Rehat, kebaikan hati sesama selalu dilihat dalam cakrawala kemurahan Allah. Allah sumber kehidupan, Allah sumber berkat, layak hormat kemuliaan hanya bagi-Nya. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu di hari ini. Firman yang kembali meyakinkan kami bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah Allah semesta yang berkuasa. Firman Tuhan sudah menyapa di hari ini. Dan firman Tuhan memberikan sebuah pencerahan bahwa pembebasan umat Tuhan bangsa Israel dari Mesir itu karena karya Allah sendiri. Ajari kami Bapa untuk dengar-dengaran peka dengan suara Tuhan, supaya kami tidak mengeraskan hati dan pikiran kami sebagaimana Raja Firaun, tetapi biarlah kami hidup menurut kuasa kasih dan kehendak Tuhan. Dalam banyak hal di kehidupan ini, kami pun sering berkeras hati, pikiran kami menjadi keras untuk menerima sesama kami, menerima kelebihan orang lain. Hari ini Bapa, ampuni kami dan layakkan kami untuk hidup berdasarkan kehendak Tuhan saja. Bapa di sorga, di mana saja anak-anak Tuhan berada di hari ini, biarlah kuasa dan lawatan Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Ampuni kami Bapa dengan segala dosa keterbatasan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sobat Rehat, demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.